Saudaraku, title juara putaran pertama Proliga 2024 di sektor putra hampir dikunci Jakarta Steinbein setelah mengemas kemenangan keempat mereka. Kemenangan keempat diraih Steinbein saat meladeni Jakarta Garuda Jaya dalam pekan ketiga Proliga 2024 di gedung PSCJ Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 11 Mei 2024. Catatan 3 poin penuh juga lagi-lagi diamankan Steinbein setelah mencetak kemenangan dengan skor 3-0. Dengan demikian, Steinbein telah mencetak 4 kemenangan dari 5 laga. Kendati jumlah kemenangan mereka masih bisa disusul, Steinbein masih unggul dalam koleksi poin dengan 13 poin, ekstra 1 poin dari kekalahan 2-3 melawan Palembang Bang Sumsel Bubble. Meski demikian, rival Norwalk di kakak belum bisa benar-benar tenang kendati gelar juara sudah berada di depan mata. Agar posisi teratas pada akhir putaran pertama mutlak berada di tangan, Steinbein memerlukan kemenangan 3 poin lagi di pertandingan terakhir. Artinya, Steinbein butuh kemenangan 3-0 atau 3-1 dalam pertandingan berikutnya pada pekan keempat di Gresik. Sejauh ini, mereka selalu berhasil melakukannya saat menang. Adapun lawan mereka adalah Jakarta Bayangkara Presisi, runner-up musim lalu yang tersandung awalan buruk hingga mengganti pelatih. Jika gagal, Steinbein harus menunggu hasil tim lainnya. Bang Sumsel Bubble dan juara bertahan Lavani Alubang Elektrik masih bisa mengkudeta karena menyimpan 1 pertandingan lebih banyak. Pelatih Steinbein, Rian Masajedi mengatakan bahwa hal terpenting bagi timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan. Kekalahan atas Bang Sumsel Bubble pada pekan kedua di Semarang menjadi bahan evaluasi. Rian menambahkan bahwa seluruh tim yang berlaga tidak bisa dianggap remeh. Termasuk menghadapi Garuda Jaya, kami bermain serius. Tambah pelatih asing asal Jepang itu dalam siaran pers dari PBVSI. Garuda Jaya merupakan tim debutan dan berisi pemain-pemain muda yang diproyeksikan untuk mengisi skuad timnas U20 Indonesia di A7 Challenge Cup dan kejuaraan Asia U20 2024. Adapun Bayangkara Presisi memiliki materi pemain-pemain berpengalaman termasuk mereka yang warawiri memperkuat timnas senior seperti halnya Steinbein. Skuad Bayangkara nyaris komplit di berbagai lini dengan Fahreza Raka selaku libero, Nizar Zulfikar di posisi setter, Hernandez Zulfi dan Yuda Matiasya Putra sebagai middle blocker. Sementara untuk tugas menyerang, mereka menaruh kepercayaan kepada Randy Tamamilang plus 2 legend asing yaitu Daudi Okello dan Numor Keita. Kita menjadi amunisi anyar Bayangkara musim ini. Meski datang terlambat karena masih tampil di Liga Voli Italia bersama Rana Verona pada pekan pertama Proliga, Keita tak butuh waktu lama untuk menunjukkan terornya. Keita segera nangkring di puncak klasmen top skor Proliga 2024. Pemain asal Mali tersebut kini sudah mengimbangi total poin Rifan dengan 91 poin. Wajar apabila Farhan Halim selaku pemain andalan Steinbein lainnya telah mewaspadai kekuatan Bayangkara sejak kedatangan Keita pada pekan kedua di Semarang. Bayangkara nambah Keita jadi lebih komplit dari segi servis, receive, blok, lebih komplit dan lebih banyak pilihan mungkin, ucap Farhan pada Sabtu 4 Mei 2024. Tapi ya kami pasti ada evaluasi, mereka pasti ada kekurangan. Setiap tim pasti ada kekurangan, kami cari di sini. Semua pemain pasti diwaspadai, gak hanya 1 atau 2 pemain. Ibu sosok yang ikut membela Bayangkara saat menjadi runner-up kejuaraan voli antar klub Asia 2023 ini. Pertandingan Jakarta Bayangkara Presisi versus Jakarta Steinbein akan berlangsung pada Jumat 17 Mei 2024 di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur.